Cuma pada waktu itu hiburannya masih belum banyak, karaoke belum ada, HP ini kada ada. Biasanya berapa wayang pian mainkan tuh? Oh, yang masalah yang dimainkan tergantung kepada kisahnya. Oke, Sobat Pewar 1.0 channel. Kali ini kita berada di daerah Kandangan. Ya, Tepatnya di Selok Binuang. Lok Binuang, Ya, Kecamatan Telaga Langsat. Nah, dan di samping saya ini, beliau ini adalah seorang dalang Ya, wayang Kulit Banjar. Wayang Kulit Banjar. Dan beliau ini sudah malang melintang dari tahun berapa, Pian? Mulai belajar atau mulai diundang orang? Mulai belajar tahun 1978. mulai 1978 Pian belajar lah. Iya, kelas 2 SMP udah diundang orang. Jadi Pian belajar dari tahun 78 itu belajarnya di Kandangan ini kah? Atau memang kemana-mana nih? Belajarnya memang di desa ini juga, di kampung ini juga, sepakawanan itu. Jadi ambil wayang itu berupa kertas. Jadi ada peralatan sederhana. Pada waktu itu masih belum memakai gamelan, bukan tudung panci dicatok. Bebuhan nang kada kayak gamelan kayak orang Nggih. Lalu balapak di tanah. Cuma pada waktu itu hiburannya masih belum banyak, karaoke belum ada, HP ini kada ada, TV umum tuh masih belum masih belum banyak. Jadi lalu kegiatan pelatihan wayang-wayangan yang sederhana itu banyak aja orangnya. Yang tuha-tuha aja melihat kita nah. Nggih. Tahun 78 tuh Pian belajar lawan siapa? Belajar pada waktu belajar sepakawanan tuh kada berguru. Melihat menonton kayak ini ditiro, melihat menonton orang goyang kayak ini ditiro kata nah, dituruti. Oh, artinya Pian belajar itu dengan melihat wayang yang orang mainkan. Iya, dari dalang-dalang yang terdahulu. Seperti dalang kayak Dalang Tulur, seperti Kanda Dalang Rahmadi masih hidup sekarang. Seperti Dalang Diman di pantai. Jadi kalau main-main di kampung tuh ada acara pengantinan tuh tolakan kami sepakawanan gitu nah. Jadi mulai tahun 78 kelas 2 SMP. Sudah diundang orang tak? Sudah diundang orang Pian lah. Belajar itu sudah disaru orang. Sampai kemana aja tuh waktu kelas 2 SMP itu? Paling jauh ke Banjarmasin. Kelas 2 SMP itu sudah? Ke Banjarmasin mengikuti Pastipa tahun 78. Pastipa Padelangan yang pertama pada waktu itu di Gedung Hasanuddin HM, yang diketuai ketua papadinya almarhum Pak Lambri Bustane tahun 78. Ya, dan menginapnya kami di Hutia Rahmat Pak 1 Banjarmasin. Tak kumpulan lawan dalang nang tuha seperti Abah Dalang Ronde, Abah dalang yang di Marabahan juga ada Mas Dar AS kalau jangan salah ngarannya. Jadi tuh 78 tuh Banjarmasin memang sudah inilah sudah. Tapi mengikuti Pastipa. Tapi ada juga tahun 78 tuh main atau pemintasan itu diundang keluarga yang ala kadarnya gitu nah. Hari acara 17-an. 17-an lah. Dari awalnya lu nggak tahu lagi nama Pian siapa? Nama asli Pian nih. Jadi kalau ngaran asli, kalau Panatakan Pusat di Jarurang tuh ngaran kita tuh dahulu Sastra Budi. Sastra Budi. Lalu sesudah masuk sekolah tahun 74 kalau jangan salah itu kelas 4 ya SD. Lalu dirubah oleh gurunya Pak Guru Mahlan. Ujar Sidin kada baik Sastra Budi, dirubah dengan Sastra Wijaya. Ada zaman itu kan masih belum ruwet itu anuan ini administrasi ya. Kalau zaman sekarang tuh bisa harus kemana-mana urusannya. Iya, masalah ijazah itu. Jadi kalau melihat daripada nama Pian tuh kayaknya sudah disiapkan oleh orang tua Pian ke hal-hal dunia kesenian. Apakah memang orang tua Pian itu memang sudah ada darah seni atau kayak apa kayak itu nah, jadi Pian tertarik ke dunia perwayangan. Jadi mengenai nama, jadi almarhum orang tua saya kita itu bernama Haji Jarkasi. Haji Jarkasi itu asli orang Mandam-Pasini. Lalu itu juriat pandai, juriat batokang. Paninian ko kawitan abah yang lalakian itu Haji Ahmad itu ahli seni masalah mengukir mamahat ulen dan batitik berpandai itu.
Nggih. Nah, kemudian melahirkan arwah abah kita tuh Haji Jarkasi tuh. Abah kita Haji Jarkasi itu begawi di kantor Jawatan Penerangan Japin pada waktu itu. Sebelum departemen. Jadi Jawatan Penerangan wakil Japri Janjam, wakil kepala di Kecamatan Haruyan. Jadi arwah abah kita tuh badang sanakan lawan Pambaka Sastra ngarannya. Pambaka Sastra kawitan oleh almarhum Kanda Sarbaini. Bedang sanakan. Jadi Pambaka Sastra tuh saraba bisa begamal bisa di kampung di Baluyurang Wane jadi pembakal cakapan dan sebagainya. Jadi abah ini bini sidin itu mamako tadi betianan uji sidin belinya berenak lalakian kena kok ngara di sastra. Nah jadi oleh karena hasil bededang sanakan lawan seorang tokoh seniman diberikan nang saraba bisa itu, lalu arwah abah itu sudah ada berniat supaya anak buahnya kalau mudahan kayak orang itu gitu nah. Jadi memang zamannya dianggap sini zaman sastra tuh zaman aslinya zaman kesenian tuh luar biasa kalau sudah So, lah. zaman itu malah maju-majunya. Nggih. Nah jadi lalu sastra budi di Ngarane. Saya sudah sekolah tahun 74 tadi digubah oleh seorang guru yang bernama Guru Mahlan tadi lalu menjadi sastra Wijaya sampai sekarang. Lalu tahun 78 itu di bangku sekolah SMP di Angginang pada waktu itu meninggal sudah itu almarhum Pak Sibra itu guru kelas itu menanyakan kalau didengar nama itu ujar Siden kayak orang Sunda. Sastra Jaya itu aja, Sastra Jaya kayak orang Sunda ajar Siden. Ada tahu jo aja kita orang tua mengarani kayak itu. Nggih. Tapi ya memang kurang lebihnya bisa ada niat Sidin Jo untuk biar ke arah ke dunia kesenian itu ya. Barangkali karena beliau itu kan di Departemen Penerangan itu di Jawatan Penerangan itu sudah luas hubungan, sudah luas buku-buku itu sudah ada buku wayang, buku macam-macam di situ, gambar TV, gambar sinso sudah ada. 30 tahun hanya datang kalau kita sini hanya sampai. TV itu tadi. Ya TV tadi. Jadi tahun 69 itu sudah ada gambar TV. Gambarnya Buku aja nih. Kementerian Penerangan itu, buku-bukunya masih ada, buku wayang. Orang menyerahkan apa kan dianggap wayang itu penerangan zaman itu kan. Bisa wayang Solo, bisa wayang Purwa. Jadi kalau apa bedanya dengan wayang Jawa dengan wayang kita benua kita di Kalimantan Selatan, apakah ada bedanya atau Bedanya pertama wayang Jawa berukuran besar. Wayang Banjar berukuran kecil. Sebab pada waktu itu yang mula-mula belajar bewayang di belum lagi namanya Kalimantan Selatan, namanya Negara Dipa. Pada waktu itu putranya oleh Kebuaringin itu ada seorang laki-laki itu yang dimarahi atau disariki lah oleh kawitannya itu, lalu melarikan diri, lalu mendatangi keluarga di Jawa Timur di daerah Majapahit. Lalu beliau tuh belajar bewayang pemulaan. Lalu balik ke kampung membawa wayang sepati, membawa perangkat gamelan semuanya, terus mengembangkan kesenian wayang di Negara Dipa bernama kesenian keraton. Lah, jadi pada waktu itu orang masyarakat, orang pribumi, orang rakyat nih hendak juga meniru kesenian wayang tadi. Lalu beulah juga kesenian wayang rakyat dengan gamelan besi dan wayangnya halus-halus, kecil-kecil. Nah, cuma kita kada tahu siapa yang pemulaan beulah wayang halus-halus nah kayak zaman sekarang ini. Asal-muasalnya itu. Nah, ya asal-muasalnya. Cuman memang meniru tadi juga dari buatan Majapahit. Ya, jadi rumpun wayang Banjar ini adalah rumpun wayang Majapahit. Ala Jawa Timur. Persi Jawa Timur. Nah, biasa pian diundang ataupun memainkan tuh kisah apa yang biasa pian bawakan tuh? Kisah wayang Banjar ini banyak. Pertama ada kisah Pakam. Yang kedua Pakam Pancar. Yang ketiga Pakam Rampaka. Kemudian ada Pakam Susunan. Jadi kalau Pakam itu sesuai dengan di buku, sesuai dengan kitab, tidak boleh dirubah-rubah. Misalnya kisah Pandu Lagi Anom, kisah Anuman Duta misalnya, penculikan para Burama dan lain sebagainya, itu kisah Pakam nggak bisa dirubah. Kemudian ada Pakam Pancar, bercampur-campur Mbah Pakam, Mbah Pancar di karang-karang, tapi karena sampoknya ke Pakam. Kemudian ada lagi kisah Rampaka. Rampaka mulai awal sampai akhir itu karangan aja, tapi sesuai.
Harus jangan bertolak belakang, itu harus sesuai dah. Nggih. Harus bagus. Tapi kan kalau di zaman saat ini misalkan adalah yang pian ceritakan, misalkan mengisahkan tentang kejadian saat ini atau kayak apa itu nah, dengan perkembangan dunia saat ini. Oh, ada. Adalah Itu cerita-cerita wayangnya tuh memang yang ada juga, yang dahulu-dahulu juga. Cuma menurut situasi dan kondisi, misalnya diselipkan masalah corona. ya. Nah, misalnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Kita harus mentaati protokol kesehatan misalnya kan. Tapi ceritanya tetap yang dulu-dulu, cuma diselipkan pembicaraan-pembicaraannya sesuai dengan zaman. Artinya bisa dikembangkan lagi lah melihat situasi dan kondisi saat itu. Bisa. Iya. Nah, terus Bang, tokoh-tokoh wayang kita di Banjar ini adalah nama-nama tokohnya. Oh, ada. Adalah memang lah. Memang bernama semua. Misalnya Hanuman, Desemuka misalnya. Prabu Rama, Prabu Dharma Kesuma, Kumajaya misalnya kan. Lain-lain toh yang lah. Enggak mau sama. Oh, enggak. Artinya ada perbedaan toh. Oke, jelas. Sebab hurufnya satu peti wayang itu sama dengan makhluk atau manusia sedunia. Ini. Biasanya berapa wayang pian mainkan tuh? Oh, yang masalah yang dimainkan tergantung kepada kisahnya. Oh. Ada yang 16, ada yang 20, ada yang 25, yang itu aja dibolik-bolikan kayak orang sandiwara itu. Yang ini tampil dulu pertama berperan sebagai terus berada di hutan misalnya, terus pulang, terus dibunuh misalnya. Yang itu aja orangnya. Namanya kan dalang tergantung kita aja yang mengatur. Iya. Ya, dalang itu menurut kamus artinya orang yang juru memainkan. Itu dalang. Tapi kalau sekarang bisa juga kata dalang dipakai untuk ada bentrokan misalnya. Hal yang kada baik. Iya, itu ada dalangnya ini. Dalang kerusuhan gitu. Sebenarnya. Nah, terus pian main itu durasinya tuh berapa jam biasanya? Durasinya tidak mesti juga. Cuma lumrahnya kesenian Banjar kalau untuk zaman sekarang dari jam 10 sampai jam 4. Jam 10 Jam 10 malam sampai jam 4 subuh itu. Kalau zaman dahulu dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Belum ada gitu gitu. Sekarang kan kita memperhatikan waktu, kakan-kakan atau penonton itu bisa anak sekolah, bisa bekerja atau apa. Nah, ulun tuh dulu pernah dapat kisah dari Kewitan juga. Artinya setiap ada orang memainkan wayang tuh biasanya di bawah panggung itu diandeki botol-botol minyak atau segala macam itu terisi aja minyak atau tuh adalah kisahnya kayak apa tuh? Mengenai botol-botol minyak itu hanya sugesti atau kepercayaan. Itu bukan dari dalang, tetapi orang yang menonton, orang yang berhajat meletakkan minyak itu dengan sugesti atau sebagai doa, mudah-mudahan ini minyak ini hidup atau terisi ada powernya, karena orang-orang alam gaib itu kan berhadir semacam mohon direstui gitu. Dan juga bisa digantung di tali belincong. Di tali belencong bisa juga diserahkan kepada dalang, menyerahkan ini dalang minyak saya supaya dipeliharakan, dihidupkan. Bisa ada hadiahnya, bisa 20.000 atau 50 dan sampai 100, enggak pasti. Nggih. Nah, pian selama pian berkarir di dunia pewayangan ini paling jauh pian main di mana? Paling jauh ke Jakarta. Paling jauh. Kalau luar negeri? Udah biasa. Belum lagi lah. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini pemerintah kita, Pak, bisa melihat bahwa di bumi kita Lampung Mangkurat, di Kalsel Kalimantan Selatan ini ada juga pewayangan. Ada memang. Sudah lama ada sih. Kalau dihitung di buku sejarah itu sekitar 3.000 tahun. Sudah 3.000 tahun adanya kesenian wayang. Nggih. Cuman melihat di foto-foto pian itu ada dengan almarhum Pak Soeharto. Iya. Itu dapat penghargaan apa pian tuh? Ada yang berupa piagam aja. Piagam lah. Karena itu sifatnya pada kan Pekan Wayang Nasional ke-6. Jadi itu seluruh Indonesia. Jadi berupa hanya
penghargaannya berupa sertifikat dan berupa undangan gitu aja. Jadi pian diundang mah. Dan keuangannya berangkat dari Pemda, dulu dari gubernur waktu itu. Nah dari tahun 78 tadi kan Jahpian kelas 2 SMP tadi pernah mengikuti lomba-lomba di Banjarmasin. Iya, tahun 78 tadi mengikuti festival Padelangan pertama itu kita tingkat bucah. Tingkat bucah. Peringkat berapa pian lah? Pada waktu itu belum dapat lah. nomor. Karena Kabupaten Sulawesi Selatan membawa 2 orang. Lalu si 2 orang ini ada yang kecil daripada kita, dan itu ada ya kalau zaman sekarang boleh dikatakan ada kaitan kekeluargaan lah. Ada diulah-ulah lah, ada diatur lah supaya inya manang gitu nah. Injih. Tapi setelah pian selain dari kelas 2 SMP tadi ada lagi pian seperti lomba lah. Ada tahun 80 festival Padelangan lagi di Banjarmasin di Gus Kayu Tangi itu pada waktu itu. Ada. Juara? Tidak. Tidak aja lah ya. Tapi ya istilahnya untuk di zaman sekarang ini susah benar melihat generasi penerus ini untuk meneruskan kesenian-kesenian kayak ini. Nah dari anak pian atau cucu pian adalah terlihat sudah untuk meneruskan dunia pewayangan ini. Nah ya itu sama aja juga. Kadeda juga, apalagi anak kita bibinian, cucu kita bibinian. Nah cuma kelihatannya senang-senang aja Pak melihat itu. Okay. Orang wayang atau sebagian wayang-wayang ini tahu-tahu aja sebagian. Cuma kan mengarah ke situ untuk menjadikan penerus tidak. Tapi memang pemain wayang atau dalang ini ada boleh binian kah atau memang selakian aja? Banyak. Bibinian ada juga. Ada juga. Dulu ada dalang bibinian Jainah diberikan sekali, terus ada siapa lagi satunya di Banjar si Atol itu sekali juga. Ada, cuma dalangnya bersifat dalang musiman aja, dalang festival. Habis festival di masyarakat tidak berkembang lagi, berhenti. Apalagi kalau perempuan belakinya. Nah pian memainkan wayang itu kan sebelum pian memulai atau membuka itu apakah memang ada ritual atau apa yang pian persiapkan? Itu kalau berupa ritual memang tidak ada. Tetapi hanya memakai lasar orang bahari. Lasar itu hanya berupa urutan-urutan yang dilaksanakan untuk pertunjukan wayang itu. Seperti dari awal sampai akhir itu ada urutan-urutannya, itu aja. Kalau lihat kan tadi generasi kita sekarang ini memang arahnya banyak main game. Iya. Apalah segala macam. Nah, pesan pian gesan generasi khususnya yang ada di benua kita Kalimantan Selatan ini adakah? Iya, ini kalau pertama kalau untuk generasi itu boleh dikatakan ada dan tiada. Jadi ada aja juga di daerah lain itu nang anom-anom tuh belajar boyang. Cuma belajar boyang tuh nangaran kadeba modal, kadeba guru mandaknya. Nah, satu. Yang kedua ini masalah pemerintah kita ini lain daripada pemerintah di Jawa. Kalau di pemerintah di Jawa itu memperhatikan sekali masalah kesenian wayang ini. Sampai ada muatan lokal. Ada. Oh, di sekolah ada muatan lokal. Kemudian ada itu magang-magang di rumah, ada sanggar-sanggar wayang. Itu seperti ini sanggar wayang nih ada 15, tapi kalau sekarang lebih. Ini 14 di luar Kalimantan. Ini yang orang sudah maju ini, yang tidak terdaftar di sini masih banyak. Itu dibina oleh pemerintah dari kepala desanya, dari kabupaten, dari provinsi itu selalu memperhatikan untuk kegiatan wayang jangan sampai punah itu. Bahkan diadakan festival membuat wayang kalau di Jawa. Seperti di Kaposari itu di zaman Menteri Penerangan Harmoko itu pernah menjadi lomba tatah sungging Jawa Tengah di Kaposari Kecamatan Manyaran itu. Nah, kalau di sini dulu mulai tahun 78 sudah disarankan supaya kita mengembangkan wayang dengan gantungan kunci, dengan baju, dengan apa, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi.
Karena juga Pak, dukungan pemerintah kurang, bukan seperti di Jawa. Kalau di Jawa pemerintah itu, kita ambil contoh dulu lingkungan masyarakat. Kalau di Jawa di Kaposari itu, di atas bubungan, di atas rumah itu rata-rata gambar wayang. Ada Semar, ada Krishna, ada Arjuna, tapi ada juga ayam, ada juga burung Garuda dan lain sebagainya. Nah kalau di benua kita, di atas bubungan gambar wayang pada di abut masyarakat sini. Terlihat aneh lah. Nah kemudian kita beberapa kali melihat pertunjukan wayang di Jawa malam Jumat. Tidak apa-apa kalau di Kalsil coba malam Jumat. Taimat tumbur aja masyarakat. Nah, terakhir nih, Pak, lu ada melihat apakah itu sama dengan tambang liring? Tambang liring. Iya. Itu duplikat tambang liring almarhum Kanda Dalang Idrus di Tatakan. Sebab karena mula-mula mengenal tambang liring secara dalam, kita itu semacam berguru lah, banyak meminta pendapat kepada almarhum Kanda Dalang Idrus. Jadi ada duplikatnya kita abadikan untuk kenangan. Padahal kita bisa juga membuat tambang liring dengan motif apapun. Iya. Banyak. Tapi apakah memang tambang liring itu menggunakan darah orang meninggal dibunuh? Iya. Atau ya Pak? Jadi itu masalah tambang liring itu tergantung kepada si pemasang dan tergantung kepada si pembuat. Kalau memang riwayat ada juga yang memakai darah itu dengan sekarang tuh dinamai Dawet Surga. Siapa yang menamai Dawet Surga? Kita tanya, kita selidiki, ternyata Kanda Pak Ahmad Riyadi Kai Karaton di Rantau. Karena kasar ujar beliau kalau dikatakan darah orang mati dibunuh. Jadi dikatakan darah Dawet Surga. Zaman dahulu asal usul tambang liring itu bukan gambar wayang, tetapi gambar nenek moyang, gambar pahlawan, gambar raja-raja. Tapi entah tahun berapa diubah menjadi gambar wayang. Karena majunya kesenian wayang pada waktu itu. Itu khasiatnya apakah memang khasiatnya pada umumnya untuk pengasihan umum. Pengasihan umum itu hanya sugesti aja juga. Sugesti itu tapaul, bahasa kita mengambil hakikat. Karena di situ ada gambar naga, ada ular lidi, ada Semar, ada Arjuna, orang-orang yang berwibawa, tokoh pengasihan dan sebagainya. Lalu semoga yang memakai tambang liring ini semoga demikian. Hakikat tapaul tadi. Ulun terima kasih. Ya. Pian mau meluangkan waktu pian berbincang-bincang mengenai seputar dunia pewayangan. Iya. Ternyata di bumi kita Lampung Kurat di Kalimantan Selatan ada seperti beliau ini Bapak Sastra Wijaya. Iya. Beliau seorang penggiat wayang Banjar. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini generasi muda kita lebih akan tertarik lagi. Iya, Pak, amin. dengan dunia pewayangan. Terima kasih, thank you.